Baik, kita akan melanjutkan channel pembahasan kita tentang teori dasar elektronik menurut MCE. Apa kabar semuanya, para penonton, para rekan-rekan teknisi di seluruh penjuru. Kita akan membahas tentang teori dasar elektronik yang kita bahas yang kemarin, dan kita lanjutkan tentang komponen. Bermacam-macam komponen elektronik ini, bukan hanya satu jenis, sehingga terbentuk suatu komponen, sehingga terbentuk menjadi rangkaian itu dimana yang bisa untuk dioperasikan. Jadi di situ ada berbagai macam jenis. Yang namanya rangkaian itu sudah bermacam-macam alat-alat, komponen-komponen yang dibutuhkan. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang komponen. Apa sih komponen ini? Komponen itu sebelum dirakit itu namanya komponen, masih pretelan. Ibarat begini, sapu itu kalau belum dirakit menjadi sapu berarti lidi, terus apalagi untuk mengikatnya itu talinya itu belum jadi sapu, masih lidi sama tali. Tapi setelah dijadikan satu, diikatkan, jadikan satu, jadilah sapu lidi. Itu yang namanya komponen dan sirkuitnya. Komponen itu ibarat lidi dan talinya, sirkuit itu ibarat sapu lidinya, bisa disebut sapunya yang udah jadi, bisa untuk menyapu. Tapi kalau masih hanya lidi satu aja nggak bisa. Begitu. Jadi kita sekarang mulai memahami tentang komponen. Yang pertama yang saya ingin bahas tentang komponen resistor. Di setiap skema sirkuit elektronik itu pasti membutuhkan yang namanya resistor, di mana di situ berfungsi sangat dominan, yang sangat dipentingkan di suatu sirkuit elektronik tersebut. Dan apa sih resistor kok begitu penting banget ya di sirkuit, di rangkaian elektronik ini? Nah, ini yang perlu dibahas. Mungkin bagi pemula juga penting, untuk para yang udah master itu mungkin butuh merefresh lagi. Bukannya berarti kita sok pandai ya. Begini, yang namanya teknisi, yang namanya apa itu ya, teknisi elektronik itu nggak ada yang namanya pandai, itu nggak ada, bohong itu. Kenapa saya bilang bohong? Saya punya dasar. Saya itu bisa elektronik dari SD kelas 6. Kenapa? Zaman dulu itu zaman radio cawang dulu. Itu belum ada sekarang komponen atau sirkuit atau kit yang sudah jadi seperti zaman sekarang. Karena setiap tahun, setiap zaman elektronik ini bukan semakin mundur, tapi semakin luar biasa, semakin berkembang. Jadi kalau teknisi pandai itu bohong. Saya sendiri ngalami, hari-hari saya, kehidupan saya itu ya orang elektronik. Tiap hari kita kalau menemukan review untuk barang-barang elektronik yang terbaru ini, kita harus belajar lagi ya, harus mempelajari lagi. Gimana mau pandai kita? Sedangkan tiap bulan, tiap tahun barang elektronik ini bukan semakin mundur, semakin berkembang, semakin teknologinya semakin luar biasa. Nah, kuncinya di mana kalau kita ingin mengetahui? Dasarnya dulu, teori dasar. Dulu waktu saya SD, saya udah dikasih pelajaran sama kakak saya almarhum yang namanya Nur Khalid. Itu udah dulu lulusan dari STM Jawa, dari Blitar. Itu
diajarin yang namanya apa ya, merakit. Dulu belum ada itu, cuman apa ya, itu VCB terus dikasih tahu, disuruh bikin apa, misalkan suara burung, terus dikasih apa itu, sirine, cuman kayak gitu. Di rangka itu belum ada satu paket rangkaian, itu belum ada. Jadi setelah seiringnya waktu perkembangan sekarang ini luar biasa, dimana seorang teknisi itu harus selalu punya pedoman dasar elektronik. Itu tidak bisa ditinggal itu. Saya itu bermodalkan hanya teori, teknik dasarnya aja. Yang membanggakan siapa? Ya saya sendiri. Kita belajar lagi. Kalau saya nggak bisa ya tanya sama yang senior. Jadi begitu saudara. Jadi oke, kita akan bahas tentang resistor. Apa sih resistor kok begitu penting banget di suatu sirkuit, suatu rangkaian elektronik? Resistor ialah disebut sebagai tahanan atau hambatan. Dari bahasa itu aja udah jelas. Jelas toh? Hambatan atau tahanan. Dan pada dasarnya komponen resistor ini pasif loh. Pasif itu bagaimana? Tidak ada positif, tidak ada negatif. Dominan dia, netral. Dimanapun dia ditempatkan bisa. Di muatan listrik positif bisa, di muatan listrik negatif bisa. Itu yang namanya pengertian tahanan. Jadi kalau kita visualkan dengan pemikiran kita, kok saya bahas di channel saya yang awal itu, kok kita visualkan seperti air. Iya, sekarang ibaratnya sawah itu membutuhkan air berapa liter meter kubik. Nah sedangkan dari punjer pusatnya itu berliter-liter berkubik. Masa kita masukkan semua air di dalam sawah tersebut? Nggak mungkin. Rusak namanya, jebol tanggulnya itu. Jadi memerlukan sebuah komponen yang bernama resistor. Nggak beda jauh itu. Jadi kita harus benar-benar memahami, memvisualkan seperti air. Kalau saya itu teori saya. Jadi kayak gitu, memerlukan tahanan, memerlukan apa untuk resistor. Jadi kalau yang namanya resistor itu tahanan itu ya hambatan itu kan gampang memahami, nggak usah rumit-rumit teori. Gimana kita cepat memahami suatu persawahan, kalau mau memasukkan air, ibarat air berkubik-kubik, kalau mau memasukkan, ini ibarat ini hanya berapa kubik, kalau kita nggak ada penahannya otomatis jebol semua, rusak, sawah padinya rusak. Begitu juga dengan elektronik, nggak beda jauh gitu loh. Maksud saya memvisualkan elektronik itu tentang apa, memvisualkan tentang apa ya, ibarat pemikiran ini biar cepat paham dengan elektronik. Oke, sekarang setiap tahanan itu mempunyai nilai, mempunyai ukuran, yaitu resistensi namanya. Nah resistensi ini yaitu pembatas. Jadi misalkan yang mau dibutuhkan sekian, resistor tersebut yang membatasinya. Makanya setiap komponen itu kayaknya hampir wajib itu ada resistennya. Resistensi ini pembatas. Jadi kayak pembatas ini pasti punya ukuran dan standarnya.
Apa itu? Nah, di sini diukur oleh satuan ohm. Jadi itu yang namanya resistensinya. Setiap ohm itu berapa? Misalnya 10K, 10 ohm. Nah, itulah resistensinya. Dan semua orang elektronik kalau bisa jangan sampai nggak paham masalah resistor ini, karena ada ukurannya, memerlukan seberapa yang dibutuhkan, yaitu resistensi. Oh, sekian, itu namanya resistensinya di situ itu. Jadi disingkat satuannya namanya ohm. Ohm tersebut diambil dari nama belakang yang menemukan resistor tersebut. Dan siapa penemu resistor tersebut? Georg Siemens Ohm. Nah, ini Ohm. Jadi itu orang dari mana? Orang dari negara Jerman. Jadi dia yang merumus, merancang, jadi satuannya ohm. Diambil dari nama belakangnya yang merancangnya. Itu keren kan? Kita mana koleksi kita? Yes, nggak apa-apalah, kita bisa paham, bisa mengetahui teknologi lumayan. Jadi pembahasan kita sampai mana tadi? Oh iya, dari negara Jerman tadi ya, Georg Siemens Ohm tadi. Ini ilmuwan fisika loh, nggak main-main. Inilah yang pertama kali merancang yang namanya resistor tadi. Nah, inilah kita tampilkan bentuk-bentuk daripada gambar-gambar resistor ataupun tahanan. Jadi dia berwarna-warna, ada gelangnya, gelang warna itu, ada ring-ringnya, yaitu kode-kode daripada nilainya. Nah, itu caranya memahami warnanya, bagaimana nilai daripada warna tersebut itu bagaimana, itu ada labelnya, ada rumusnya. Nah, jadi agar kita bisa lebih memahami. Nah, ini labelnya yang perlu sangat dipahami, jangan sampai keliru cara memahaminya. Dan videonya kita lanjut untuk pembahasan tentang warna-warna gelang, kode-kode resistor. Sekian, terima kasih dulu. Kita lanjut ke channel berikutnya. Oke.